Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Teti Making dalam materi pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Bab yang kedua tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, patuh dalam melaksanakan doa sebelum melakukan aktivitas di sekolah. Yang kedua, berbicara atau bertutur kata halus atau tidak kasar. Yang ketiga, menjelaskan peran Roh Kudus pada para rasul. Yang keempat, menjelaskan peran Roh Kudus bagi gereja saat ini. Yang kelima, menyusun doa tertulis, mohon bantuan daya dan kekuatan Roh Kudus bagi dirinya. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang berikut tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu mengajak kita sekalian untuk berdoa. Sikap doa semua, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat hari ini. Pada hari ini kami mau belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mengenal, menghayati daya dan Roh Kudus-Mu. Dengan demikian kami semakin beriman kepadamu di dalam Yesus Putramu dan bersama dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik adik-adik, pada materi kita pada pagi hari ini tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul pada hari Pentakosta mengawali babak baru bagi kehidupan umat beriman yang percaya akan Yesus Kristus yang bangkit. Melalui peristiwa Pentakosta, gereja purba atau gereja perdana atau gereja para rasul ingin mengungkapkan kepercayaannya bahwa Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan para rasul seperti angin kencang. Roh Kuduslah yang mengobarkan semangat para rasul sehingga mereka berani mewartakan dengan semangat berapi-api seperti nyala api. Roh Kuduslah yang mempersatukan umat dari berbagai bangsa. Kabar gembira ditunjukkan kepada semua bangsa. Hal tersebut dilambangkan dengan peristiwa di mana para rasul berbicara dengan menggunakan satu bahasa, tetapi dapat dimengerti oleh semua orang yang datang dari berbagai bangsa. Dengan demikian, berkat Roh Kudus, para rasul setelah Yesus wafat, yang awalnya merasa takut dan tidak berani menampakkan diri di hadapan orang banyak, apalagi untuk mewartakan Yesus adalah Tuhan, kini mereka tidak takut lagi. Mereka berani menunjukkan diri di hadapan orang banyak, bahkan berani mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus menyertai para rasul dengan memberikan pendampingan, sehingga ketika mereka mewartakan Yesus adalah Tuhan dengan menggunakan satu bahasa, mereka dapat mengerti dan dapat dimengerti oleh semua orang di berbagai bangsa. Adik-adik, kita ini juga disebut sebagai gereja Kristus. Karena kita sebagai pengikut Kristus, maka kita disebut sebagai gereja. Sebagai gereja Kristus, maka kita juga didampingi oleh Roh Kudus. Peran Roh Kudus bagi kita di zaman sekarang ini antara lain, yang pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk memberi kesaksian hidup atau kita sebut dengan martiria. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan atau kita sebut diakonia. Dan yang ketiga, Roh Kudus menggerakkan dan mendorong kita untuk membangun persekutuan yang kokoh. Dan yang keempat, Roh Kudus mendorong untuk beriman dan saling menguduskan melalui kegiatan liturgia. Peran Roh Kudus yang kita alami dalam gereja saat ini. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menjadikan gereja tetap hidup. Gereja yang hidup adalah gereja yang beraktivitas dan berkembang, bukan gereja yang diam, pasif, dan tidak berkembang. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Dengan hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Dan yang keempat,
Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Hal yang dikatakan, didengar, dan diberitakan ini berasal dari Allah. Umat Katolik, kita juga harus mengetahui 7 karunia dari Roh Kudus dalam doa Santo Bonaventura. 7 karunia Roh Kudus itu yang pertama, 1. Karunia kebijaksanaan, guna memampukan kami menikmati buah dari pohon kehidupan yang adalah sungguh Yesus sendiri. Yang kedua, karunia pengertian, guna mencerahkan akal budi kita. Yang ketiga, karunia nasihat, guna memampukan kita mengikuti jejak langkah Yesus. Yang keempat, karunia keperkasaan, guna menghadapi serangan gencar musuh. Yang kelima, karunia pengenalan, guna membedakan yang baik dari yang jahat oleh terang pengajaran yang kudus. 6. Karunia kesalehan, guna menyelubungi kami dengan kemurahan dan belas kasihan. 7. Karunia takut akan Allah, guna menjauhkan kami dari segala yang jahat dan tinggal damai dalam keterpesonaan akan kemuliaan-Mu yang abadi. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Di situ kita dapat tahu bahwa pengaruh Roh Kudus begitu besar bagi perkembangan dan cara hidup jemaat beriman. Dalam kisah tersebut juga digambarkan tentang cara hidup jemaat perdana. Roh Kudus mempersatukan jemaat sehingga mereka selalu berkumpul bersama, memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka saling berbagi dan disukai oleh semua orang. Roh Kudus senantiasa mendampingi para rasul dalam menghadapi segala tantangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Roh Kudus berperan bagi para rasul, yaitu yang pertama, memberikan keberanian, memberikan pendampingan kepada para rasul. Yang ketiga, memberikan kekuatan kepada para rasul, sehingga mereka memiliki semangat untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman. Mereka saling memperhatikan, saling berbagi, dan saling menguatkan. Roh Kudus juga mendampingi gereja hingga gereja sebagai persekutuan tetap hidup dan berkarya sampai dengan saat. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, marilah kita hening sejenak, memejamkan mata, dan kita coba berefleksi untuk materi hari ini. Kita telah belajar bersama dan memahami bahwa Roh Kudus senantiasa mendampingi para rasul dalam setiap langkahnya. Tahukah kalian peran Roh Kudus bagi para rasul? Sadarkah bahwa Roh Kudus juga mendampingi setiap langkah hidup kita? Sudahkah kalian menyadari kehadiran Roh Kudus dalam diri kalian? Pernahkah kalian merasakan daya karya Roh Kudus yang menuntun untuk melakukan hal baik? Renungkanlah semua itu. Marilah kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tak ingin hidup kami menderita melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Berdasarkan situasi hidup kami masing-masing, kami juga hendak berjanji padamu. Sertailah kami, lindungilah kami dalam masa COVID-19 ini dan bencana-bencana lainnya. Ya Bapa, ajarlah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu untuk mengutus Roh Kudus kepada para murid-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk bab yang kedua ini, Ibu tidak memberikan LKPD, tetapi Ibu harapkan materi esensial yang Ibu berikan itu, harap adik-adik catat di dalam buku. Pada satu waktu misalkan ada tatap muka, Ibu akan periksa catatan untuk bab yang kedua ini. Ibu akan periksa catatan dan catatan itu harus benar-benar hurufnya baik dan rapi.
hurufnya baik dan rapi. Untuk itu, adik-adik diharapkan untuk mengerjakan tugas ini secara baik, disimpan yang baik dalam buku catatan kita seperti biasa. Terima kasih.